Video tersebut saya nggak bisa cerita banyak lagi, jadi tanpa membuang waktu lebih banyak, Pak Cahyo silakan maju ke depan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Iya. Mereka dadanya rocker juga ini. Nah, ya Pak Cahyo. Oke, thank you. Kejutan lagi ya dipanggil ke depan, nggak ada planning. Selamat malam semua. Malam. Oke, jadi saya cuma mau sharing aja. Sebenarnya saya sudah dipanggil kejutan kayak begini sudah sekitar 3 kali ya. Jadi mungkin saya nggak perlu cerita yang sama. Cuman waktu bulan pertama, bulan Desember, saya diajak sama si Lucy, November sebenarnya. Lucy ngajak saya masuk, anak buah saya. Cuman saya terus terang ragu-ragu nih, apa perusahaan bener atau enggak. Saya sampai pertanyaan saya paling inget di situ. Dan Lucy sampai shock. Jadi waktu dia masuk kan, waktu saya masuk, pertanyaan saya simple. Oke Lus, perusahaannya di mana? Perusahaan mana? Indonesia Pak. Oke. Annual reportnya mana? Kemudian revenue-nya berapa? Marginnya berapa? Kasih saya blog cost-nya, kasih saya marginnya, EBIT regionalnya berapa? Saya mau tahu ROI-nya berapa sebelum saya masuk. Sampai dia bengong, Pak, saya masuk triple platinum, saya nggak nanya apa-apa. Terus begitu itu saya tanya sama Lucy, Pak gini aja, saya nanti temuin dengan ownernya. Bapak kira-kira mau masuk apa? Silver saya. Dengan PD-nya. Nah setelah itu selesai, kemudian saya pulang ke rumah. Saya dengan tetap PD-nya kan, saya bilang, enggak Lus, sorry MLM saya nggak mau ikut lagi, kapok saya. Kalau mau saya beli saja, gitu kan. Beli 1 box saya nyobain. Oke kalau gitu, saya pulang ke rumah, tidur gitu ya. Jadi nggak enak, saya jadi gelisah sendiri. Wah Lucy mau arrange meeting dengan ownernya. Kalau saya ditanya, Pak mau ikut berapa Pak? Ownernya nanya saya, 1 Pak. Kira-kira jawabannya apa ya gitu kan. Alright, terus dari situ kemudian saya masih kerja tuh di perusahaan saya. Kemudian di Desember saya jalani baru 19 hari. Kemudian saya bisa memperoleh 65 juta gitu kan. Saya lihat, wah lumayan juga nih. Walaupun masih ya, walaupun saya lihat masih lebih kecil daripada gaji saya, cuma saya melihat sangat make sense lah. Saya cuma jalani cuma 19 hari dan nggak terlalu benar-benar fokus gitu kan. Yang saya lakukan cuma saya pajang di BB, saya pajang di Pet, saya pajang di Facebook, itu aja sih. Yang saya lakukan cuma nggak pernah promosi, saya cuma bilang saya hari ini dapat 22,5 thanks.www.biogreenscience.com. Udah gitu saja. Tiap hari saya pasang terus, tiap hari ada atau nggak ada saya pasang terus kan. Dan impactnya di bulan Januari saya jalanin full, itu 1 bulan, baru kelihatan. Saya di bulan Januari sudah memperoleh 105 juta, gitu kan. Menarik sekali. Terus kemudian yang terakhir ini bulan setelah saya mendapatkan 105, saya yakin banget, saya bilang oke, saya resign dari perusahaan saya coba jalanin ini bisnis karena saya pikir sebenarnya dari personal target saya sudah set target sih di umur tertentu. Saya bilang stop, saya nggak mau kerja ikut orang lain lagi, saya mau buat usaha sendiri gitu kan. Cuman kenyataannya lewat 3 tahun, jadi saya sudah set waktu itu di 35, kelihatan umur ya deh. Saya set di 35, saya berhenti, saya nggak mau kerja ikut orang lagi, cukup, enough is enough. Karena apa? Sebagai country manager, saya boleh dibilang orang lihat saya enak ya. Wah meeting tiap bulan keluar negeri, bolak-balik gitu kan. Tapi sebenarnya kita jalanin, nggak enak. Kalau kita meeting jalan-jalan itu enak. Tapi begitu meeting di sana, ngadepin orang Southeast Asia, Asia Pasifik, kita mesti tanggung jawab number kita, mesti tanggung jawab tentang profit and loss kita, susah, nggak gampang gitu kan. Apalagi sekarang kalau dilihat banyak kondisi ekonomi yang menyebabkan bukan favorit bagi kita, susah. Ekonomi, contohnya krisis Eropa, US sampai sekarang masih terjadi, walaupun orang nggak melihat ya. Yang berhubungan dengan ekspor, impor itu pasti akan ketahuan. Makin susah gitu kan, sampai sekarang belum pulih. Nah di sana saya merasa bahwa wah susah nih. Kalau sampai saya terusin, akhirnya apa? Saya akan pada tetap penghasilan yang sama sampai hari ini dengan beberapa tahun yang lalu. Coba gini contohnya ya. Saya berpikir gini, coba tolong kalian flashback lagi. Sudah bekerja selama ini berapa lama? Kemudian dilihat tabungan atau aset yang dimiliki itu sudah berapa banyak. Contoh, saya sudah bekerja di perusahaan asing 16 tahun. Nah selama ini saya punya sekian aset dan tabungan yang saya punya. Nah sekarang saya lihat lagi, kalau saya akan melakukan hal dengan cara yang sama, saya kerja di perusahaan, contohnya pindah perusahaan, paling naik gaji 20%, 30%. Tapi kalau saya proyeksikan ke depan, 16 tahun ke depan lagi, nggak akan jauh beda dengan aset yang saya dapat sekarang gitu.
Makanya kenapa saya putuskan, saya ambil resiko, saya resign. Waktu saya diundang ke depan, saya bilang, jujur saya nggak tahu apakah keputusan saya itu benar atau salah. Tetapi saya sudah mengambil resiko. Tetapi dengan melihat hasil di bulan Februari ini, malah naik, saya mencapai 116 juta dan saya rasa itu keputusan yang tepat. Thank you.